Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Serangan dan Penyalahgunaan Komputer dengan saya sendiri, Christine GM Spauter. Teman-teman sudah tidak asing bukan dengan istilah cybercrime? Cybercrime atau serangan cyber adalah upaya untuk mencuri, mengekspos, mengubah, melumpuhkan, ataupun menghancurkan aset orang lain melalui akses tidak sah ke dalam sebuah sistem komputer. Sedangkan penyalahgunaan komputer adalah alat atau media untuk melakukan kejahatan seperti mencuri uang melalui komputer, menggelapkan uang, korupsi, membocorkan rahasia perusahaan, rahasia sebuah negara, dan juga sebagai mata-mata. Halo, nama saya Harfa Kuratu Ain. Jadi, jenis-jenis serangan cyber yaitu yang pertama ada malware. Malware adalah jenis serangan di mana perangkat lunak biasanya di dalamnya terdapat virus, dan ketika virus ini masuk ke perangkat kalian, malware ini dapat membaca aktivitas kalian dan mencurinya. Biasanya serangan ini terjadi karena kita mengklik link sembarangan, sehingga virus tersebut terinstal dengan sendirinya tanpa sepengetahuan kita. Yang kedua ada phishing. Phishing yaitu serangan yang bertujuan untuk memperoleh hal yang penting seperti username, password, atau PIN. Yang ketiga ada DOS, yaitu Denial of Service. Serangan ini terhadap komputer biasanya di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki sampai komputer tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Yang keempat ada source injection. Source injection yaitu merupakan jenis serangan cyber di mana para penyerang berusaha mendapatkan akses ke dalam database sistem. Yang kelima ada man in the middle, yaitu jenis serangan di mana penyerangan berada di antara komunikasi antara dua pengguna sehingga para penyerang tersebut dapat mengetahui seluruh informasi yang mengalir antara dua pengguna tersebut. Yang keenam ada cross-site scripting, yaitu jenis serangan di mana para penyerang menyuntikkan suatu kode tertentu ke suatu website. Yang ketujuh ada credential reuse, yaitu jenis serangan di mana akun A dapat menggunakan atau mengakses akun milik biasanya. Ini dikarenakan PIN atau username mereka hampir sama. Lalu ada teknik hacking. Nah, teknik hacking ini terbagi dalam beberapa, yaitu ada hijacking. Hijacking ini adalah pengambilan kendali atas sebuah komputer untuk melakukan aktivitas terlarang. Yang kedua ada spoofing. Spoofing ini adalah membuat komunikasi elektronik terlihat seolah-olah orang lain yang mengirimkannya untuk memperoleh kepercayaan dari penerima. Yang ketiga ada pemecahan kata sandi. Memasuki pertahanan sebuah sistem, mencuri file yang memuat kata sandi valid, mendeskripsikannya, dan menggunakannya untuk mendapatkan akses atas program, file, dan data. Yang keempat ada spamming. Spamming adalah secara bersamaan mengirimkan pesan yang diminta ke banyak orang pada saat yang sama. Yang kelima ada impersonation. Impersonation adalah berpura-pura menjadi yang mengguna yang sah untuk mengakses sebuah sistem. Hal ini terjadi ketika perilaku mengetahui ID dan password pengguna. Yang keenam ada word dialing, yaitu program sebuah komputer untuk menghubungi ribuan sambungan telepon guna mencari dial-up modern lines. Para hacker membobol masuk ke dalam komputer yang tersambung dengan modem dan mengakses jaringan yang terhubung. Halo, nama saya Glorivia. Di sini saya akan membacakan tentang faktor yang menyebabkan kejahatan cyber. Yang pertama, identitas pengguna.
Fitur yang memudahkan manipulasi kelengkapan di media sosial seringkali dimanfaatkan pengguna dengan niat yang tidak baik. Selain itu, data-data pengguna lain juga mudah dicuri. Hal ini kemudian memudahkan pelaku kejahatan cyber untuk memanipulasi korban. Yang kedua, ada penggandaan aset informasi. Aset informasi yang ada di media sosial juga dapat dengan mudah digandakan oleh pengguna. Hal ini dikarenakan tidak adanya fitur untuk menghapus atau disebut pula delete button di internet. Yang ketiga ada lokasi. Faktor lainnya yang dapat memicu ancaman serangan kejahatan cyber adalah ketika lokasi pengguna dapat dideteksi di media sosial. Sama halnya dengan kemudahan untuk dipalsukan atau disembunyikan. Tidak hanya itu, pemerintah sendiri adalah penjamin dan sumber identitas antara orang ke orang lainnya pada ranah offline. Yang keempat, ada akses internet yang tidak terbatas. Salah satu faktor utama yang memudahkan terjadinya kejahatan cyber adalah akses internet yang tidak terbatas. Saat ini, hampir semua orang memiliki akses ke internet, dan hal ini memungkinkan penjahat untuk beroperasi dengan bebas tanpa ada batasan geografis. Kemudahan ini membuat orang dapat mengakses segala sesuatu tanpa batasan, memberikan kesempatan bagi penjahat untuk melancarkan aksinya tanpa terdeteksi. Yang kelima ada kelalaian pengguna komputer. Banyak pengguna komputer yang seringkali kelalaian dalam memasukkan data-data penting ke dalam internet. Hal ini memberikan celah bagi penjahat untuk mencuri atau memanipulasi data tersebut. Kelalaian pengguna dalam menjaga keamanan data pribadi atau sensitif mereka menjadi salah satu faktor yang memudahkan terjadinya kejahatan cyber. Yang keenam, ada kemudahan dan resiko keamanan kecil. Kejahatan cyber seringkali dapat dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak membutuhkan peralatan yang sumber canggih. Internet merupakan sistem yang mudah digunakan tanpa memerlukan alat khusus, sehingga penjahat dapat dengan mudah melancarkan serangannya tanpa terdeteksi. Hal ini membuat kejahatan cyber semakin menyebar dan sulit untuk dihentikan. Yang ketujuh, ada lemahnya sistem keamanan jaringan. Salah satu faktor krusial yang turut menyebabkan kejahatan cyber semakin mudah terjadi adalah lemahnya sistem keamanan jaringan. Banyak perusahaan atau individu yang tidak memperhatikan keamanan jaringan mereka dengan serius, sehingga menjadi sasaran empuk bagi para penjahat cyber. Lemahnya sistem keamanan jaringan menjadi celah besar bagi para penjahat untuk melancarkan serangan mereka tanpa hambatan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Octavia Storuspane. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kejahatan cyber. Yang pertama, sifat global dan transnasional. Kejahatan cyber seringkali melintasi batas negara, membuatnya sulit untuk ditangkap dan dihukum. Pelaku bisa beroperasi dari negara manapun dan targetnya bisa berada di belahan dunia yang berbeda. Hal ini membuat penegak hukum menjadi sulit karena ketidakjelasan hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Yang kedua, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Meskipun kerusakan yang ditimbulkan bisa sangat besar, kejahatan cyber cenderung tidak langsung terlihat dan tidak menimbulkan kekacauan yang mencolok seperti kejahatan konvensional. Ini membuat masyarakat terkadang tidak menyadari tingkat ancaman yang sebenarnya. Yang ketiga, pelaku universal dari segala usia. Pelaku kejahatan cyber tidak mengenal batasan usia, bahkan anak-anak dan remaja pun dapat menjadi pelaku kejahatan cyber. Karena sifatnya yang bersifat universal, siapapun bisa menjadi target atau pelaku kejahatan cyber.
Selanjutnya yang keempat, penggunaan teknologi sulit dimengerti. Teknologi informasi yang digunakan dalam kejahatan cyber seringkali sulit dimengerti oleh orang awam yang tidak menguasai dunia cyber. Ini membuat penanganan dan pencegahan kejahatan cyber menjadi lebih rumit dan memerlukan keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi. Dan yang terakhir, yang kelima, kerugian material dan non-material. Kejahatan cyber tidak hanya menimbulkan kerugian material seperti kehilangan uang atau barang, tetapi juga kerugian non-material seperti kehilangan waktu, kerahasiaan informasi, dan bahkan martabat dan harga diri. Hal ini membuat dampak dari kejahatan cyber sangat merusak secara pribadi. Halo guys, perkenalkan nama saya Ainun Hidayah. Saya akan memberikan beberapa contoh kasus dari cybercrime. Yaitu yang pertama ada hacker Bejorka. Adalah seorang hacker yang telah berhasil meretas beberapa data rahasia milik pemerintah Indonesia. Selama tahun 2022, Bejorka berhasil meretas 3 jenis data rahasia, termasuk 150 juta data penduduk Indonesia, data 1,3 miliar pengguna SIM card, dan surat rahasia BIN ke Presiden. Aksi kebocoran data yang dilakukan oleh Bejorka telah menjadi sorotan publik dan menyebabkan kekhawatiran di Indonesia. Identitas Bejorka sendiri masih menjadi misteri, namun dia memiliki akun Twitter dengan nama @bejorkasem. Bejorka telah berhasil mengumpulkan lebih dari 135.000 pengikut di Twitter, meskipun akun tersebut baru dibuat pada bulan September tahun 2022. Contoh kasus yang kedua yaitu pada tanggal 6 September 2023, kanal YouTube DPR RI diretas oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Peretasan tersebut menyebabkan kanal tersebut menayangkan siaran langsung judi online selama beberapa jam. Akibat peretasan tersebut, kanal YouTube DPR RI kehilangan lebih dari 2 juta subscriber. Kanal tersebut juga dinonaktifkan sementara oleh Google untuk memulihkannya. Dari serangan peretasan channel YouTube DPR RI ini, kita jadi lebih tahu bahwa serangan cyber tidak hanya merugikan korban secara material, namun juga secara reputasi akan turun di mata audiens kita. Contoh kasus yang ketiga yaitu adalah kasus kebocoran data BPJS Kesehatan, merupakan salah satu kasus cybercrime terbesar di Indonesia. Kasus ini terjadi pada tahun 2021 dan menyebabkan bocornya data pribadi 222,5 juta peserta BPJS Kesehatan. Data yang bocor tersebut meliputi nomor induk kependudukan atau NIK, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, dan golongan darah. Kasus ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memulihkan data yang bocor. Kasus ini terjadi karena adanya celah keamanan pada sistem informasi BPJS Kesehatan. Celah keamanan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku peretasan untuk mencuri data pribadi peserta BPJS Kesehatan. Halo guys, saya Asina Pelja. Saya akan menjelaskan tentang 5 cara menghindari cybercrime. Nah, yang pertama itu adalah bikin password yang seunik mungkin. Biasanya kita gunakan password yang kuat dan unik dengan terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus. Banyak orang berpandangan password harus mudah diingat dan pendek saja. Kamu harus mulai meninggalkan kebiasaan ini dan mulai memperhatikan kekuatan password yang kamu buat. Nah, yang kedua itu penting untuk dilakukan, yaitu adalah lakukan autentikasi 2 faktor. Setelah kamu membuat password yang kuat, lakukan juga autentikasi 2 faktor yang sangat berfungsi untuk mekanisme pemeriksaan ulang kredensial masuk untuk memastikan bahwa pemilik akun sesungguhnya. Nah, yang ketiga itu ada ganti password secara berkala ya. Selanjutnya, kamu juga dianjurkan untuk melakukan penggantian password secara berkala setiap 30, 60, maupun 90 hari sekali. Hal ini juga tergantung seberapa kuat password yang dibuat sebelumnya dan sesering apa kita membuat akun tersebut. Nah, yang keempat adalah pasang antivirus yang paling terpercaya.
Antivirus memberi perlindungan untuk dapat mendeteksi, menghapus, dan mengingat jenis virus sehingga dapat mencegahnya di masa mendatang. Namun, tidak kalah penting, kamu juga harus memastikan antivirus yang kamu beli berlisensi dan jangan lupa untuk selalu diupdate agar proteksi semakin baik. Nah, yang terakhir itu adalah jangan download hal apapun secara sembarangan. Hindari mengunduh software atau aplikasi bajakan serta membuka dokumen atau lampiran dari sumber yang tidak terjamin keamanannya. Cara ini adalah cara klasik dengan menyisipkan malware sehingga dapat merusak kesehatan komputer dan jaringan yang kamu miliki. Baiklah, dari seluruh materi yang telah kami paparkan, selanjutnya sebagai penutup saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi ini. Kesimpulan yang telah kami buat adalah cyber adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada dunia digital, teknologi informasi, dan segala hal yang terkait dengan internet. Keberadaan dan penggunaan teknologi informasi sangat luas dan memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, keberadaan dunia cyber juga membawa resiko dan tantangan tersendiri. Ancaman keamanan cyber seperti serangan hacker, pencurian data, penipuan online, dan kejahatan cyber lainnya semakin meningkat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keamanan dan privasi kita ketika beraktivitas di dunia cyber. Selain itu, dunia cyber juga memberikan banyak manfaat dan peluang. Dunia cyber juga menjadi tempat bagi inovasi dan perkembangan teknologi yang terus berkelanjutan. Dalam kesimpulannya, dunia cyber memiliki potensi yang besar untuk membawa manfaat dan kemajuan, namun juga memiliki resiko dan tantangan yang perlu dihadapi. Penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjaga keamanan dan privasi kita di dunia cyber, serta memanfaatkan teknologi dengan bijak.